Selama ini kita mengira perang teknologi antara Amerika dan China hanya soal chip dan AI. Tapi ada satu kartu truf yang selama ini disembunyikan China di bawah tanah mereka. Logam tanah jarang, rare earth elements. Tanpa material ini, iPhone Anda cuma jadi ganjal pintu, Tesla tak bisa jalan, dan jet tempur F-35 tak bisa terbang. Bagaimana bisa Barat menyerahkan kunci masa depan ini ke tangan Beijing? Simak analisis mendalam kami langsung dari jantung industri pemurnian Cina. Kalau di bidang semikonduktor Amerika itu pelari maraton yang sudah di depan 1 kilometer, maka di bidang logam tanah jarang, Amerika itu baru saja bangun tidur dan menyadari sepatunya hilang. Dan tebak siapa yang pegang sepatunya? Cina. Masalahnya, ini bukan soal siapa yang punya tanahnya, tapi siapa yang punya resep rahasia buat masaknya. Tapi sebelum kita masuk ke dapur rahasia mereka, ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab. Apa jadinya kalau besok pagi Cina memutuskan untuk berhenti mengirim vitamin ini ke seluruh dunia? Dengar kata logam tanah jarang, pikiran kita pasti langsung melayang ke tumpukan emas atau berlian yang dijaga naga di dalam goa. Padahal, ironisnya, logam ini sama sekali nggak langka. Anda bisa menemukannya di halaman belakang rumah, di Brasil, Vietnam, Rusia, bahkan di bawah kaki orang-orang Amerika sendiri. Tapi, ada alasan kenapa dunia lebih suka membiarkan Cina yang mengurusnya. Ini bukan soal menemukan tanahnya. Ini soal memisahkan 17 unsur kimia yang sifatnya lebih lengket dari mantan yang belum move on. 7 triliun dolar. Itu nilai industri yang bergantung pada 17 unsur di tabel periodik ini. Dari magnet di mobil Tesla, layar iPhone yang Anda usap setiap hari, sampai sistem navigasi rudal Tomahawk yang jadi kebanggaan militer Amerika. Tanpa logam ini, militer Amerika bakal buta dan industri elektronik global bakal lumpuh seketika. Dan disinilah gilanya. China menguasai 85% pemurnian global. Bahkan untuk magnet khusus motor listrik di Eropa, kontrol mereka mencapai 90%. Sebagai perbandingan, Arab Saudi cuma pegang 12% minyak dunia, dan kita sudah hebohnya minta ampun sampai bikin perang sana-sini. Cina pegang kendali 5 kali lipat lebih besar, dan mereka nggak perlu meletuskan satu peluru pun untuk mencapainya. Bagaimana bisa kita seceroboh ini menyerahkan kunci abad ke-21 ke satu negara? Tuan Wong seorang legenda hidup yang membantu membangun fasilitas pemurnian raksasa milik negara. Dia adalah orang yang dicari pemerintah Cina saat mereka butuh mengubah gundukan tanah radioaktif menjadi komponen jet tempur yang mematikan. Tapi saat Anda masuk ke pabriknya, pemandangan pertama yang Anda lihat bukanlah teknologi luar angkasa, melainkan karung-karung tanah yang bertumpuk rapi. Anda akan melihat label di karung-karung itu. Isinya bukan tanah dari Cina. Ada yang dari Afrika, Amerika Latin, bahkan Rusia. Cina nggak cuma memurnikan tanah mereka sendiri. Mereka membeli limbah dari tambang-tambang di seluruh dunia. Kenapa? Karena Cina adalah satu-satunya negara yang cukup gila dan efisien untuk memproses sampah itu menjadi emas murni dalam skala besar. Mereka mengambil sampah dunia dan mengubahnya menjadi pengaruh geopolitik. Pintar atau kita yang terlalu malas. Tapi jangan bayangkan pabrik ini seperti bengkel gelap yang penuh debu dan pekerja yang batuk-batuk. Anda salah besar, fasilitas ini lebih mirip laboratorium kimia tingkat tinggi yang sangat steril. Ada pipa-pipa transparan dengan cairan berwarna-warni yang menggelembung. Sebuah tarian kimia yang memukau tapi mematikan. Hampir semuanya otomatis. Selama 40 tahun terakhir, saat Barat sibuk dengan finansialisasi dan media sosial, Cina sibuk bereksperimen dengan resep kimia. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk mencari tahu cara memisahkan neodymium dari praseodymium secara efisien. Amerika mungkin bisa membangun pabrik besok pagi, tapi mereka sudah kehilangan resepnya. Mereka kehilangan puluhan tahun pengalaman trial and error. Membangun pabrik itu mudah, tapi melahirkan ribuan insinyur yang tahu cara menjinakkan cairan asam radioaktif itu yang mustahil dilakukan dalam semalam. Tuan Wong tidak sedang menjual komoditas. Dia sedang menciptakan senjata yang membuat para petinggi di Washington susah tidur. Tapi tunggu dulu,
Kenapa dulu Barat yang pintar-pintar itu malah memberikan industri ini ke Cina? Jawabannya bakal bikin Anda merasa sedikit kotor. Tahun 1980-an, Amerika dan Eropa sebenarnya adalah pemain utama. Tapi mereka sadar satu hal, memurnikan logam tanah jarang itu prosesnya sangat menjijikan. Limbahnya beracun, merusak sungai, dan menghancurkan ekosistem. Negara-negara maju dengan standar moral mereka yang tinggi dan hidung yang sensitif, berkata, jangan di halaman belakang kami. Cina, yang saat itu baru keluar dari kekacauan ekonomi dan butuh lapangan kerja, mengangkat tangan dan berkata, sini kami kerjakan. Barat merasa menang banyak. Mereka dapat magnet murah buat Walkman dan chip buat komputer tanpa perlu mencium bau lumpur radioaktif. Mereka mengalih dayakan polusi mereka ke desa-desa di Cina. Selama dekade-dekade itu, kesepakatannya sederhana. Cina dapat limbah beracun dan lapangan kerja buruh kasar, Barat dapat gadget keren dan udara bersih. Tapi mereka lupa satu hal, Cina tidak selamanya ingin jadi tempat pembuangan sampah. Sekarang plot twistnya dimulai. Cina sudah kaya, dan orang Cina, sama seperti orang Amerika, juga ingin menghirup udara segar. 10 tahun lalu, pabrik Tuan Wong mungkin adalah sumber polusi utama, tapi sekarang areanya tampak seperti cagar alam. Di bawah pemerintahan Xi Jinping, Cina melakukan pembersihan besar-besaran. Mereka bilang ke pemilik pabrik, bersihkan atau tutup. Mereka menciptakan standar lingkungan yang ketat, membangun fasilitas penampungan limbah canggih, dan mengubah industri kotor ini menjadi industri teknologi tinggi yang hijau. Ini adalah dilema ganda bagi Barat. Mereka nggak bisa membangun kembali industri ini di rumah sendiri, karena hukum lingkungan mereka terlalu rumit dan mahal. Dan mereka nggak bisa lagi mengkritik Cina sebagai perusak lingkungan, karena sekarang Cina lebih bersih dan lebih ahli dari Barat. Mereka telah mengalihdayakan pekerjaan kotor, dan tanpa sadar, Barat telah menyerahkan keamanan nasional mereka dalam paket tersebut. Jadi seberapa kuat sebenarnya kartu truf yang dipegang Cina ini? Deng Xiaoping, mantan pemimpin Cina, pernah meramal puluhan tahun lalu. Timur Tengah punya minyak, tapi Cina punya logam tanah jarang. Dia tahu bahwa suatu hari nanti monopoli ini akan menjadi tombol kendali dunia. Dan hari itu telah tiba. Saat Amerika menekan Cina dengan sanksi semikonduktor dan melarang penjualan chip Nvidia, Cina mulai menunjukkan taringnya. Mereka nggak perlu menyerang secara militer. Mereka cukup menutup keran. Ingat tahun 2010, Cina pernah menghentikan ekspor ke Jepang gara-gara sengketa kapal nelayan, dan ekonomi Jepang langsung guncang. Baru-baru ini, sebagai balasan atas sanksi Biden, Cina membatasi ekspor gallium dan germanium. Anda mungkin asing dengan namanya, tapi radar militer dan elektronik canggih Amerika sangat membutuhkannya. Tiba-tiba, eksportir Cina butuh izin khusus untuk menjual ke Amerika. Dan beberapa bulan terakhir, izin itu nggak kunjung keluar. Ini adalah pesan singkat dari Beijing. Kalian mau blokir chip kita? Oke, kita blokir bahan baku buat bikin chip kalian. Dan oh ya, bahan buat jet tempur F-35, kalian juga ada di tangan kita. Departemen Pertahanan Amerika sekarang sedang panik luar biasa. Mereka buru-buru menyuntikkan dana ke tambang di Australia, mencoba menghidupkan lagi pabrik di California, dan merayu Vietnam. Tapi seperti di awal tadi, Anda bisa menghamburkan uang sebanyak mungkin, tapi Anda nggak bisa membeli pengalaman 20 tahun dalam satu malam. Membeli pengalaman itu bukan seperti beli barang di Amazon yang sampai besok pagi. Bagi para konsumen dan pelaku bisnis, realitasnya pahit. Kita sedang memasuki era di mana rantai pasokan bukan lagi soal efisiensi, tapi soal senjata geopolitik. Perusahaan seperti Apple atau Tesla sekarang harus bertanya, apakah produk mereka bisa tetap diproduksi kalau hubungan Washington-Beijing makin memanas? Karena saat ini, setiap detak jantung teknologi modern harus melewati izin dari orang-orang seperti Tuan Wong di Beijing. Barat dulu mengira hanya membeli barang murah. Mereka mengira hanya membuang polusi. Tapi kenyataannya, mereka menyerahkan kunci masa depan mereka kepada pesaing terberatnya. Cina tidak mencuri monopoli ini dari Barat. Barat sendiri yang menyerahkannya di atas nampan perak karena mereka terlalu malas untuk menjadi kotor. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kapan. Cina akan menggunakan kekuatan ini secara penuh. Tapi seberapa siap
saat mereka benar-benar memutar kerannya sampai mati. Dunia baru saja menyadari bahwa tanah di bawah kaki mereka bisa jadi jauh lebih berharga daripada semua kode software yang pernah ditulis di Silicon Valley. Terima kasih sudah menyimak analisis ini, sampai jumpa di analisis selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Mari menjadi lebih cerdas tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.